Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita masuk pada pertemuan ketujuh di ilmu budaya dasar. Kali ini kita akan mempelajari tentang manusia dan pandangan hidup. Oh iya, jangan lupa untuk pertemuan ke-9 kalau nggak salah terkait dengan penggunaan teknologi dan manusia, itu kita akan melakukan yang namanya temu webinar gitu ya. Entah itu nanti kita pakai Google Meeting atau kita nanti pakai Zoom, ya kita akan lihat nanti keadaannya seperti apa. Jadi tunggu saja, perkembangan berikutnya, oke? Nah, kali ini tentang manusia dan pandangan hidup, kita akan lihat bahan kajiannya apa saja. Yang pertama, bahan kajiannya adalah manusia dengan pandangan hidupnya. Kemudian kedua, manusia dan cita-cita. Kemudian ketiga, manusia dan harapan. Dan yang keempat, manusia dan kegagalan. Ya, sebelum masuk ke materinya, kita boleh saja mengingatkan kembali tentang hakikat manusia terlebih dahulu ya. Ini manusia itu memiliki hakikat sebagai makhluk Tuhan, kemudian makhluk sosial dan budaya, dan makhluk individual. Nah, sebagai makhluk Tuhan itu, manusia memiliki sebuah pegangan dan ketetapan pada diri untuk menentukan arah berjalan manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Jadi sebagai makhluk Tuhan itu tidak hanya berkaitan saja dengan ibadah atau dengan kepercayaan, namun kita juga melihat sebagai, manusia menjalani hidup sosial dan budayanya. Kemudian, sebagai makhluk sosial dan budaya, manusia juga, memiliki tanggung jawab ya terhadap apa yang telah dilakukan manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk Tuhan untuk lingkungan sosialnya. Kemudian manusia sebagai makhluk individual, manusia membutuhkan keteraturan dalam diri untuk mengenali dan mempertahankan siapakah dirinya sebenarnya. Ya, untuk yang pertama, manusia dan pandangan hidup. Nah, ini saya ambil quotes dari Mahatma Gandhi. Terdapat 7 dosa sosial yang mungkin biasa dilakukan oleh orang-orang sekarang ya. Yang pertama adalah kekayaan tanpa bekerja. Ya, apakah itu kekayaan tanpa bekerja? Ya, itu nanti akan kita bahas selanjutnya pada beberapa pertemuan yang berkaitan dengan pola penghitungan keuangan. Kemudian yang kedua, menikmati kenikmatan tanpa nurani. Jadi tidak melibatkan nurani atau rasa pada sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Jadi percuma pinter tapi kalau nggak bisa memanfaatkan ilmu itu untuk kesejahteraan sosial. Kemudian yang keempat, pengetahuan tanpa karakter. Nah, kita belajar nih di ilmu budaya dasar terkait tentang manusia sebagai makhluk sosial, tenggang rasa, tanggung jawab. Tapi ternyata hal tersebut tidak eh, disambungkan dengan karakter yang dimiliki oleh mahasiswa. Itu sangat percuma pembelajaran tentang itu. Itu adalah pengetahuan tanpa karakter. Kemudian kelima, politik tanpa prinsip. Jadi hanya terombang-ambing sebuah kebutuhan atau sebuah kepentingan beberapa pihak. Nah, kemudian yang keenam, bisnis tanpa moralitas. Ini yang harus kita perhatikan sangat ya, karena kita nanti diharapkan juga mampu bisa menjadi pebisnis dan manajer ya. Nah, di sini bisnis tanpa moralitas itu juga hal-hal yang tidak diperkenankan atau menjadi 7 dosa sosial. Kemudian ibadah tanpa pengorbanan, itu dari Mahatma Gandhi. Ya, manusia dan pandangan hidup. Kalau pandangan hidup sendiri mengandung pengertian yang mendasar. Yakni pandangan hidup merupakan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang dipilih secara selektif oleh para individu dan golongan di dalam masyarakatnya. Nah, kemudian kalau ideologi itu merupakan komponen dasar terakhir dari sistem-sistem sosio-budaya. Kemudian ideologi tersusun dari 3 unsur yaitu pandangan hidup itu sendiri, nilai-nilai, dan norma. Nah, ideologi ini bedanya adalah, cakupannya lebih luas daripada individu. Kalau pandangan hidup itu bisa, eee, difungsikan sebagai individu, tapi kalau ideologi itu lebih luas, seperti tatanan ideologi negara dan ideologi masyarakat sekitar.
Nah, klasifikasi dari pandangan hidup sendiri ini ada, yang berasal dari agama, ini pandangan hidup yang mutlak harga kebenarannya. Jadi misal kalau, eee, di semua agama memastikan bahwa, apa namanya, pembunuhan itu bukan termasuk dosa yang dapat diampuni. Nah, itu, apa namanya, merupakan pandangan hidup yang mutlak harga kebenarannya. Kemudian ideologi, pandangan hidup yang menyesuaikan budaya dan norma yang ada dalam negara tersebut. Nah, kalau ideologi pernah mungkin kita apa namanya, bahas itu di materi sebelumnya ya, tentang apa namanya, norma apa gitu yang, terbentuk secara hukum. Nah, di sini kita memiliki yang namanya ideologi Pancasila. Nah, kemudian, pandangan hidup juga bisa berasal dari renungan, yaitu pandangan hidup yang nilai kebenarannya relatif, karena bersifat individu dan diyakini oleh persepsi masing-masing. Jadi misal, kita mengacungkan jari tengah. Nah, itu ada sebagian orang yang merasa, ya udah biasa aja nggak apa-apa, tapi karena globalisasi, kita paham bahwa informasi ketika kita mengacungkan jari tengah itu merupakan sesuatu yang tidak baik dan tidak dibenarkan, di sebagian tempat tertentu, maka kita, meyakini itu sebagai persepsi diri sendiri dan akhirnya ketika ada orang yang mengacungkan jari tengah kepada kita, kita terpancing amarahnya. Padahal belum tentu hal itu bermaksud demikian, karena setiap budaya itu memiliki penafsirannya masing-masing. Ya, selanjutnya kalau gimana sih caranya langkah berpandangan hidup yang baik? Yang pertama itu mengenal. Karena, sesuai dengan prinsip, eee, Indonesia yaitu di sana pasti ada pepatah yang bilang, "Tidak kenal maka tidak sayang." Nah, disinilah ketika kita ingin berpandangan hidup yang baik, maka kita harus mulai yang namanya mengenal. Ketika kita sudah masuk pada ranah mengenal, maka kita akan memulai yang namanya mengerti atau memahami. Ketika di sana sudah, apa namanya, ini di sebuah kelompok tertentu gitu ya, kita sudah mengerti bahwa ini baik, ini tidak baik, kemudian kita akan menghayati. Kenapa sih kok nggak baik? Kenapa sih nggak boleh dilakukan? Nah itu. Kemudian yang keempat adalah meyakini. Kita bahwa sudah tahu nih kalau misalnya, alasan kenapa, eee, apa namanya, tidak boleh dilakukan saat kita menghayati, maka kita akan mulai yang namanya meyakini. Ketika kita sudah meyakini, maka kita memiliki rasa untuk mengabdi, yaitu melakukan apa yang kita yakini itu sendiri. Kemudian ketika kita sudah melakukan, pengabdian itu sendiri, maka kita akan mulai terbiasa untuk melakukan mengamankan, seperti itu. Itulah langkah-langkah berpandangan hidup yang baik. Ya, selanjutnya pada manusia dan cita-cita. Ini dari Mahatma Gandhi lagi, yang mengatakan bahwa glory lies in the attempt to reach one's goals and not reaching it. Artinya adalah kemuliaan terletak pada upaya untuk mencapai tujuan seseorang dan tidak dalam pencapaian itu sendiri. Nah, di sini cita-cita itu bukan kemudian harus terlaksana, tapi minimal kita bisa, melakukan langkah-langkah atau menerapkan tujuan. Misal seperti ini, teman-teman belajar manajemen, kemudian teman-teman ingin menjadi, tenaga pengajar atau dosen seperti saya. Nah, maka teman-teman yang harus dilakukan adalah mengambil S2 dan kemudian belajar, apa namanya, berkelanjutan seperti itu. Nah, itu adalah, salah satu bentuk manusia dan cita-cita di mana cita-cita saya itu adalah menjadi dosen. Maka ada hal-hal yang harus saya penuhi atau upaya untuk mencapai tujuan atau cita-cita itu sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman jadi pebisnis nih, nah kemudian teman-teman ingin, apa namanya, menjadi pebisnis yang sukses, maka, hal paling mulia yang bisa dilakukan adalah upaya untuk, mencapai cita-cita tersebut. Entah itu nanti cita-cita terlaksana atau tidak terlaksana, maka itu teman-teman sudah mencapai ke titik kemuliaan. Karena apa? Karena tidak harus didapatkan, tetapi,
kita harus melakukan upaya untuk cita-cita itu sendiri. Jadi tetap ada jalan yang akan dilalui. Nah, selanjutnya manusia dan cita-cita memiliki makna yaitu, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita merupakan keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Nah, kemudian cita-cita ini merupakan pandangan masa depan dan merupakan pandangan hidup yang akan datang. Nah, pencapaian cita-cita ini ada 3 faktor kondisi, yaitu manusia yang memiliki cita-cita itu sendiri, yang kedua kondisi yang dihadapi, dan yang ketiga seberapa tingginya cita-cita tersebut. Nah, jadi kita harus melihat pada diri kita sendiri. Misal kita memang ingin memiliki cita-cita menjadi pebisnis, maka kita harus menanamkan bahwa aku akan menjadi pebisnis yang handal. Nah, itu cita-cita yang terus dipupuk, kemudian itu menjadi tujuan kita bersama. Nah, kemudian itu akan dilakukan di masa depan. Nah, jadi manusia itu harus memiliki cita-cita itu sendiri, jadi menggenggam erat cita-cita itu sendiri. Nah, kemudian pasti akan terdapat kondisi-kondisi yang akan dihadapi. Misalnya mungkin akan dipermudah karena, channel kita yang banyak, atau kemudian, eee akan dipermudah karena kita mendapatkan sebuah pembiayaan dari negara, karena kita berhasil untuk mendirikan sebuah, startup dan segala macamnya. Nah, itu adalah hal-hal yang, kondisi termasuk dalam kondisi yang dihadapi. Nah, kemudian seberapa tingginya cita-cita tersebut? Nah, di sini misal kita pengen jadi pebisnis sukses. Kita mau lihat nih, oh ternyata ketika saya melakukannya secara manual, nah saya cuman bisa jualan di area kampus. Karena apa? Karena area kampus mungkin memang lebih, eee, lebih cepat terjual, atau, ritmenya lebih cepat untuk terjadi penjualan dan pembelian. Namun, itu hanya bersifat lokal. Tapi ketika kita akan meninggikan sedikit cita-cita tersebut, misal kita akan menjadi pebisnis, kita menggunakan sosial media yang aktif, maka setidaknya kita bisa merangkul semua wilayah yang ada di Purwokerto. Nah, kemudian kita tinggikan lagi cita-citanya, kita ingin menjadi pebisnis sukses di antara, eee skala nasional, maka kita harus menggunakan aplikasi atau menggunakan web dan segala macamnya untuk mempermudah, tingginya cita-cita tersebut untuk dihadapi. Jadi ini adalah bagaimana kita melihat atau mengukur bagaimana kita akan melakukan, mengupayakan cita-cita itu sendiri. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam, pencapaian cita-cita itu yang pertama adalah kebijakan. Nah, kebajikan atau kebaikan atau sama perbuatan yang mendatangkan kebaikan, pada hakikatnya sama dengan perbuatan moral, perbuatan sesuai dengan norma agama dan etika. Jadi gini, cita-cita yang sekiranya akan terlaksana, atau ketika kita memiliki cita-cita, jangan sampailah kita punya cita-cita, "Saya akan menjadi pebisnis sukses, skalanya internasional, tapi saya akan jualan ganja." Itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan kebajikan, jadi tidak ada manfaat kebaikannya. Cita-cita yang baik itu adalah cita-cita yang mengandung, mensejahterakan kehidupan bersama dan tidak saling menyalahkan norma agama dan etika. Nah, kemudian yang kedua adalah keyakinan dan kepercayaan. Keyakinan dan kepercayaan ini menjadi dasar pandangan hidup berdasarkan dari akal atau kekuasaan Tuhan. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, ada 3 aliran filsafat, yaitu aliran naturalis, aliran intelektualis, dan aliran gabungan. Ini akan kita bahas di Eee, sebenarnya ini lebih lebih tepatnya akan dibahas di pembelajaran filsafat, seperti itu. Jadi di sini sebagai orang manajemen, dalam kita meraih cita-cita itu harus ada keyakinan dan kepercayaan terhadap apa yang kita cita-citakan, kemudian terhadap hal-hal yang bisa, meningkatkan, peluang ketika kita berusaha atau kita melakukan upaya. Nah, di sini juga keyakinan kepercayaan itu tidak hanya kepada diri sendiri, kepada lingkungan, namun juga kepada Tuhan, seperti
itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah usaha dan perjuangan dalam mencapai cita-cita tersebut. Usaha adalah kerja keras untuk mencapaikan cita-cita itu tersendiri. Nah, kerja keras itu ada dua, yaitu kerja keras otak dan kerja keras tenaga. Jadi ketika kita pengen jadi pebisnis handal, harus dua-duanya yang bergerak. Kenapa? Karena setiap usaha atau setiap bisnis yang dilakukan pasti memerlukan tenaga untuk melakukannya. Tapi, untuk menjadikannya itu lebih efektif dan efisien, kita juga harus melakukan kerja keras dengan menggunakan otak. Bagaimana kita terus mempertahankan stabilitas dari, bisnis kita dan segala macamnya, itu menggunakan kerja keras otak. Kemudian yang keempat adalah sikap hidup. Nah, sikap hidup ini merupakan keadaan hati dalam menghadapi hidup. Jadi sikap hidup ini bernilai positif maupun negatif. Sikap hidup dapat berubah sesuai dengan situasi yang terjadi. Jadi ini, hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman karena ketika kita melakukan, ingin melakukan upaya untuk mencapai cita-cita, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Termasuk salah satunya adalah sikap hidup, karena apa? Karena kita, ketika kita melakukan penyikapan yang negatif, pasti akan kembali kepada diri kita yang negatif pula. Seperti itu. Jadi ketika, besok kita jadi pebisnis, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menurut orang lain itu, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, selanjutnya kita masuk pada manusia dan harapan. Ini menurut Jalaluddin Rumi, "The only lasting beauty is the beauty of the heart." Jadi satu-satunya keindahan abadi adalah keindahan hati. Kenapa sih kita menyangkutkan ketika keindahan abadi ini adalah keindahan hati? Karena setiap manusia itu wajib memiliki harapan dan sangat diperbolehkan untuk memiliki harapan. Nah, terkait dengan, harapan itu sendiri, harapan itu berasal dari kata harap, yang berarti keinginan supaya terjadi sesuatu. Nah, sehingga harapan menjadi sesuatu yang diinginkan dapat terjadi. Dengan demikian, harapan menyangkut masa depan seseorang. Nah, kemudian yang kedua, bila dibandingkan dengan cita-cita, maka harapan mengandung pengertian tidak terlalu muluk, sedangkan cita-cita pada umumnya perlu setinggi bintang. Nah, ini mungkin, teman-teman sering banget lihat, di quotes-quotes yang, sensasional ya, ketika, Bung Karno itu pernah bilang, "Bercita-citalah yang tinggi, setinggi bintang." Jadi ketika kamu jatuh, kamu akan terjatuh di antara bintang-bintang itu sendiri. Nah, maka dari situ, kita bisa menggantungkan cita-cita kita untuk setinggi mungkin. Kenapa? Karena cita-cita untuk setinggi mungkin itu akan membuat kita terus trigger ya untuk apa, untuk terus mencoba, untuk terus melakukan usaha, kenapa sih atau melakukan koreksi diri, kenapa sih saya nggak bisa ngelakuin ini, kenapa sih ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Mungkin, nah di sini akan mengandung yang namanya, posisi adalah harapan. Jadi harapan itu seringkali tergantung pada pengetahuan, pengalaman, lingkungan hidup, dan kemampuan masing-masing. Jadi harapan itu seperti ya sifatnya sangat, eee, relatif ya, sangat individual ketika hal tersebut tidak bisa menjadi patokan murni bahwa ketika, si A dengan keadaan bla 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 harus memiliki harapan seperti ini, itu tidak bisa, seperti itu. Nah, persamaan antara harapan dan cita-cita itu sendiri itu adalah menyangkut masa depan karena belum tentu terwujud, dan yang kedua pada umumnya dengan cita-cita maupun harapan orang ingin hal yang lebih baik atau terjadinya peningkatan. Nah, harapan sendiri ini merupakan, kebutuhan atau kodrat dari manusia untuk melakukan harapan karena kita menginginkan sesuatu yang, meningkat atau kita menginginkan sesuatu yang lebih daripada biasanya, maka kita akan melakukan yang namanya harapan. Nah, selain itu juga, penyebab lainnya adalah dorongan kebutuhan diri. Jadi misal nih, kayak, teman-teman pengen UTS besok itu nilainya ilmu budaya dasar A semua, itu harapan. Kenapa? Gitu. Karena ada yang namanya dorongan kebutuhan diri. Jadi teman-teman itu ingin bahwa, semester besok, apa namanya,
IPK-nya jauh lebih bagus daripada IPK yang pertama. Hal-hal seperti itu. Jadi ada dorongan kebutuhan-kebutuhan diri yang menyebabkan teman-teman melakukan harapan-harapan. Seperti itu. Nah, kemudian terkait tentang manusia dan kegagalan. Ini menurut John C. Maxwell, ini adalah seorang yang sangat mendalami yang namanya teori kepemimpinan ya. Dia mengatakan bahwa failing forward is the ability to get back up after you have been knocked down. Learn from your mistake and move forward in a better direction. Jadi gagal maju adalah sebuah kemampuan untuk bangkit kembali setelah Anda dirobohkan. Belajarlah dari kesalahan Anda dan bergeraklah maju ke arah yang lebih baik. Jadi ini adalah notes atau quotes yang diberikan oleh John C. Maxwell ketika seorang pemimpin itu mengalami yang namanya kegagalan dalam sebuah kemajuan seperti itu. Nah, ternyata gagal maju ini merupakan kemampuan untuk berusaha kembali. Jadi dia harus belajar dari kesalahan, kemudian dia harus terus melakukan pergerakan dan perubahan. Seperti itu. Nah, terkait dengan manusia dan kegagalan ini, menurut KBBI Online, bahwa kegagalan merupakan ketidakberhasilan. Nah, kemudian kegagalan ini berasal dari kata gagal atau memiliki arti yang tidak tercapai. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari sebuah kegagalan ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah takut akan kegagalan. Itu pasti dialami oleh semua orang. Jadi ketika kita ingin berproses, ketika kita ingin maju, ternyata kita merasa bahwa, aduh, ada hal yang menghentikan langkah itu, yaitu adalah takut akan kegagalan. Kemudian adalah ketidaktahuan kita tentang self efficacy. Dan kemudian yang ketiga itu adalah kurang kuatnya motivasi. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang manusia dan kegagalan, takut akan kegagalan, self efficacy itu sendiri apa, dan motivasi yang misalnya teori-teori yang digunakan untuk menganalisis kebutuhannya teman-teman. Siapa tahu ini bisa jadi motivasi teman-teman untuk terus belajar, untuk terus berusaha buat gimana caranya dapat IPK minimal 3. Seperti itu ya. Nah, ini kita ngomongin tentang takut kegagalan. Jadi rasa takut itu merupakan defense mechanism atau mekanisme bela diri. Nah, rasa takut ini timbul dari seseorang yang disebabkan adanya kecenderungan untuk membela diri sendiri dari bahaya atau hanya perasaan yang tidak enak terhadap sesuatu hal. Ini takut ini merupakan keadaan suatu kondisi emosional individu terhadap suatu keadaan yang tidak pasti secara subjektif. Nah, dianggap hal tersebut itu mengancam serta mempengaruhi pemikiran kita. Nah, aspek-aspek dari rasa takut akan kegagalan ini sendiri, itu yang pertama, itu adalah ketakutan atas penghinaan dan rasa malu. Jadi, kenapa sih teman-teman takut gagal? Ternyata teman-teman itu cuma takut malu. Gitu. Padahal tidak setiap kegagalan itu akan menjadi sebuah hal yang memalukan. Seperti itu. Karena tadi seperti yang dikatakan oleh John Maxwell, kegagalan itu merupakan upaya untuk bangkit kembali. Nah, kemudian yang kedua adalah ketakutan atas penurunannya sistem estimasi diri. Nah, di sini sistem estimasi diri itu adalah merasa bahwa ketika kita mengalami kegagalan akan merasa kurang pintar dan kurang berbakat sehingga tidak memberikan performance yang baik. Nah, gimana sih cara mengatasinya ketakutan terhadap penurunan estimasi diri? Bikinlah Anda merasa bahwa Anda memang diciptakan untuk terus belajar. Jadi ketika Anda itu merasa kegagalan atau merasa melakukan kesalahan, maka turunkanlah harga diri teman-teman untuk mengakui bahwa kita memang tidak bisa, maka kita ada baiknya untuk terus belajar seperti itu. Jadi berilah pemakluman kepada teman-teman bahwa oh aku memang nggak bisa, maka aku harus belajar. Jadi dengan itu teman-teman bisa terus maju karena misal nih teman-teman salah ketika menjawab saat UTS. Nah, teman-teman bisa nih melihat pada diri teman-teman sendiri. Oke, kalau UTS kemarin aku salah, oke berarti aku harus belajar lebih baik nih untuk menghadapi UAS. Maka apa aja sih yang harus aku lakukan? Nah, itulah
caranya untuk menghilangkan atas penurunannya estimasi diri. Jadi jangan, nilai teman-teman itu misal harus pintar atau harus segalanya lebih, tidak. Tapi, posisikan teman-teman itu menjadi orang yang selalu membutuhkan pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga, ketakutan atas kehilangan pengaruh sosial. Mungkin ini teman-teman belum ngerasain ya, karena di, apa namanya, di sebuah, eee organisasi sosial atau organisasi mahasiswa masih belum apa namanya, berkaitan tentang pengaruh sosial. Nah, ini ketakutan akan kehilangan nilai diri di mata orang lain dan tidak diperdulikan oleh lingkungan sekitarnya. Jadi misal kalau teman-teman pernah, melakukan kegagalan kemudian, "Ah, aku nggak percaya nih sama dia karena dia pernah gagal." Nah, itu bisa saja ketakutan atas itu. Padahal tidak semua kegagalan itu akan mempengaruhi, kehilangan pengaruh sosial itu sendiri. Kemudian yang keempat, ketakutan atas ketidakpastian di masa mendatang. Nah, ketakutan akan merubahnya keadaan di masa mendatang itu sehingga merasa ragu dalam mengambil keputusan. Misal kita akan menjadi pebisnis nih, kita ingin melakukan investasi yang namanya menggunakan, misal kita pengen bisnisnya skala internasional ya, kita pengen pakai namanya PayPal. Ternyata PayPal itu syaratnya susah sekali. Kemudian teman-teman merasa bahwa, ah mungkin nggak hari inilah, mungkin besok dulu lah ketika itu dan segala macamnya. Padahal sekarang PayPal atau pembayaran melalui internet seperti ini, itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Ya kemudian yang selanjutnya adalah ketakutan mengecewakan orang lain. Ini yang paling sering teman-teman rasakan. Kegagalan itu akan mempengaruhi bahwa ketakutan mengecewakan orang lain, kehilangan kepercayaan dari orang yang berharga atau penting bagi dirinya. Itu adalah salah satunya kehilangan kepercayaan dari orang tua. Nah, ini mungkin sudah terjadi ya, atau mungkin semoga saja belum terjadi gitu ya, ketika teman-teman dapat IP di bawah 3. Kemudian, pasti muncul itu rasa ketakutan karena mengecewakan orang lain dan segala macamnya. Pasti punya, insting-insting bahwa aku akan takut gagal, gimana nih kalau misalnya lulus dengan keadaan bla 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 bla. Nah, di sinilah posisikan teman-teman melihat ketakutan ini sebagai kekuatan diri. Takut itu bukan selalu negatif, tetapi merupakan mekanisme bela diri. Nah, di sini kita bisa lihat mekanisme bela diri itu tidak hanya sebagai sebuah kelemahan, tapi menjadi sebuah kekuatan. Nah, ketika ketakutan ini menjadi kekuatan, maka teman-teman itu nggak akan pernah ngerasa yang namanya takut akan kegagalan itu sendiri. Oke, faktor takut gagal bagi mahasiswa nih. Yang pertama, itu adalah suasana belajar mengajar di keras. Seringkali interaksi antara dosen dalam mengajar, tingkat kesukaran mata kuliah, cara evaluasi belajar itu menimbulkan ketakutan yang bersifat negatif. Jujur, siapa yang nggak suka, siapa yang suka ujian, UTS atau UAS? Mungkin cuma Najwa sama Mbak Isyana. Mbak Isyana bukan ya? Yang sekolah di Stanford kemarin siapa itu? Artis yang sekarang dia sedang sekolah di luar negeri juga yang menjelaskan bahwa, "Oh, aku tuh seneng banget, aku dikira aneh gara-gara aku seneng banget itu yang namanya ujian," gitu. Mungkin teman-teman juga bisa melihat bahwa, wah ada ya spesies yang, suka banget kalau misalnya ada ujian atau ada, apa namanya, UTS, UAS. Nah, itu mungkin teman-teman harus melihat ke arah sana. Jadi tidak hanya, melihat UTS ini sebagai, hidup dan mati, tapi UTS ini adalah sebuah hal yang harus dijalani dan itu nikmat, seperti itu. Nah, itu mungkin kita akan sepintar, Najwa gitu, Najwa Shihab gitu ya, teman-teman pernah dengar ya yang mengisi di mata Najwa. Nah, itu tokoh yang sangat inspiring yang bisa teman-teman pelajari juga. Nah, kemudian, suasana dalam keluarga. Nah, ini, terkadang ada beberapa orang tua yang memberikan tuntutan yang tinggi dalam pencapaian dan mahasiswa merasa khawatir akan mengecewakan. Ya, saya rasa tuntutan itu memang wajib ada ya untuk kita, apalagi kita itu, seringkali itu apa ya, kayak menggampangkan. Alah, ya udahlah gampang, nanti kan bisa ini, itu, dan segala macamnya. Itu, moral-moral yang mengarah pada sebuah hal yang instan. Nah, di sini
Karena kita terbiasa seperti itu, maka kita tidak terbiasa dengan tuntutan yang tinggi. Nah, faktor takut gagal salah satunya itu adalah, kondisi di mana teman-teman itu punya banyak tuntutan, eee, untuk mencapai sebuah, apa ya, pencapaian yang tinggi itu sendiri. Nah, kemudian ini, yang paling mendominasi sebenarnya adalah alam pikiran mahasiswa itu sendiri. Jadi, semua tekanan-tekanan yang diberikan oleh orang tua, harapan orang tua untuk, biar teman-teman bisa sekolah dengan baik, kemudian ketika sudah bisa sekolah dengan baik, teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik. Nah, itu akan membentuk konsep negatif, di mana, kenapa sih orang tuaku kok nyuruh-nyuruhnya gitu banget, kenapa sih kok gini 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 gini, kan nggak masalah ada ini, ada itu, dan segala macamnya. Nah, ini yang harus teman-teman harus apa ya, membentuk diri sendiri bahwa, tekanan atau tuntutan itu sendiri itu bukanlah sebuah hal yang harus dilihat secara negatif. Tuntutan itu bisa kita lihat secara positif. Kenapa? Karena kalau kita nggak kasih tuntutan, kita hidup bebas, kamu terserah mau ngapain, dan segala macamnya, kamu diumbar gitu saja. Apakah enak? Saya rasa itu teman-teman, akan merasa, wah ternyata bapak ibu saya tidak sayang dan segala macamnya. Kalau saya lebih mending memilih untuk merasa disayang dengan orang tua saya memberikan tuntutan. Bukan tuntutannya di sini, lebih ke harapan. Hal yang, perlu di-packaging itu adalah, oh ternyata orang tua saya mengharapkan saya bahwa harus melakukan ini, itu, dan segala macamnya, hal-hal seperti itu. Sehingga yang dibentuk itu konsepnya tidak jadi lagi negatif, tapi yang dibentuk adalah konsep positif, di mana pembelajaran itu butuh yang namanya gagal, butuh yang namanya tuntutan, butuh yang namanya evaluasi untuk selalu berkembang lebih maju dan lebih baik lagi. Sehingga teman-teman itu nggak jadi pesimis, tapi selalu optimis dalam melakukan pembelajaran. Jadi ini teman-teman sudah nggak takut lagi nih gagal ketika teman-teman mengalami hal-hal yang, misal pertanyaan yang pernah saya sindir waktu itu bukan sebuah kegagalan yang kemudian gagal banget gitu, tidak. Tapi itu adalah sebagai, kekuatan teman-teman untuk belajar lebih baik, seperti itu. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya belum bisa, silakan teman-teman majukan ke forum. Nah, selanjutnya ketika kita membahas tentang ketakutan untuk maju, maka kita lihat dari self-efficacy. Apa sih self-efficacy? Nah, ini pengertiannya. Self-efficacy merupakan keyakinan individu dalam kemampuan mereka untuk memobilisasi motivasi, sumber daya kognitif, dan lembaga untuk melakukan kontrol atas peristiwa tertentu. Lebih singkatnya atau lebih mudahnya, self-efficacy ini sendiri adalah keyakinan bahwa seseorang dapat mengatasi masalah yang dialami dalam situasi tertentu yang mampu menghasilkan hasil yang positif. Jadi ini tuh mirip kayak yang namanya percaya diri. Nah, self-efficacy sendiri ini punya beberapa dimensi. Dimensinya ada 3, yaitu magnitude, di mana berhubungan dengan tingkat kesulitan suatu tugas. Jadi mahasiswa memiliki self-efficacy yang tinggi, itu akan merasa yakin mampu mengerjakan tugas yang sulit sekalipun. Jadi, walaupun sebenarnya nggak bisa, tapi ketika mereka punya self-efficacy yang tinggi, mereka itu bisa untuk mengerjakannya. Karena apa? Karena sudah tertanam konsep secara positif untuk melakukan yang namanya, mengerjakan tugas sulit gitu. Jadi kayak, ya sudah, mau tidak mau ini harus saya lakukan, maka self-efficacy saya harus saya tinggikan. Kenapa? Karena ketika self-efficacy ini tinggi, sudut pandangnya menjadi positif, maka ilmu akan cepat terserap. Jadi sebenarnya itu nggak ada teman-teman yang merasa, "Kok aku nggak pinter ya? Kok aku nggak ini," dan segala macamnya, bukan. Tapi teman-teman merasa tidak mampu. Nah, inilah yang harusnya dihilangkan. Karena apa yang harus ditinggalkan itu adalah self-efficacy. Ketika tingginya self-efficacy itu, teman-teman akan semakin yakin mengerjakan tugas yang sulit. Jadi mau sesulit apapun kita belajar selesai masalahnya. Kita tetap bisa. Sudah gitu saja. Itulah bedanya orang pinter dengan orang yang merasa tidak pintar untuk sekarang ini.
Nah, itu bedanya. Nah, kemudian dimensi yang kedua adalah generality. Ini berhubungan dengan luas bidang perilaku. Jadi mahasiswa memiliki self efficacy tinggi itu akan merasa yakin untuk mengerjakan tugas apapun yang tidak dia kuasai. Jadi misal bidangnya berbagai macam, misalnya teman-teman pinter di hitungan. Wah, teman-teman matekobisnya itu benar-benar dapatnya 189 gitu, pokoknya nilainya A bulat. Nah, kemudian ketika teman-teman diarahkan untuk pembelajaran seperti ini, ilmu budaya dasar atau nanti ada perilaku organisasi yang menghubungkan antar konsep dan kemudian melihat orang lain. Nah, itu teman-teman juga merasa, "Oh, saya bisa." Nah, itulah kenapa ada berbagai macam orang yang bisa melakukan berbagai macam kegiatan yang berbeda. Nah, itu karena memiliki self efficacy yang tinggi, maka dia mampu mengerjakan tugas yang tidak dia kuasai bidangnya. Nah, kemudian strength itu berhubungan dengan keyakinan untuk kuat bertahan walaupun mengalami berbagai macam kesulitan ada. Nah, ini dimensi yang paling penting ya, di mana kita mau belajar, kita mau berkembang, kita mau jadi pebisnis yang sukses, kita mau jadi manajer yang handal. Nah, ini yang butuh sekali. Self efficacy tinggi itu akan membentuk kekuatan. Jadi mau digojlok sehebat apapun, kalau self efikasimu tinggi itu tidak masalah. Kemudian ini hal yang berkaitan dengan sesuatu yang entah kenapa beberapa saat lalu itu sering banget ada yang bilang, "Wah, pembulian itu menyebabkan bunuh diri dan segala macamnya." Saya memiliki sebuah pandangan yang cukup berbeda, karena apa? Karena ketika kita memiliki self efficacy yang tinggi, kita punya strength yang kuat pada dimensi ini, jadi bertahan dalam mengalami berbagai macam kesulitan. Kita mau dibully seperti apapun itu nggak akan ngefek ketika kita punya self efficacy yang tinggi. Kita mau gagal beribu-ribu kali, kalau kita punya self efficacy yang tinggi, dimensi strength-nya itu tinggi, maka kita akan melewati semua itu dengan mudah. Jadi, semua kesulitan atau semua hal-hal yang kita anggap, "Wah, kayaknya nggak mungkin nih," dan segala macamnya, posisikanlah itu menjadi apa ya, pemacu self efficacy teman-teman supaya lebih tinggi daripada biasanya, seperti itu. Karena apa? Karena kita sebagai orang manajemen itu harus tahu bahwa perubahan globalisasi, perubahan-perubahan pasar ekonomi itu tetap membutuhkan self efficacy atau keyakinan dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin tidak pernah dialami oleh orang lain di zaman yang lalu, seperti itu. Jadi ini teman-teman penting untuk renungkan ya, bahwa self efficacy ini menjadi apa ya, sebuah pedoman kuat bahwa, apa namanya, takut kegagalan itu bisa kita hempaskan dengan yang namanya self efficacy tinggi, seperti itu. Selanjutnya, ini terkait tentang motivasi. Nah, self efficacy yang tinggi itu, bisa kita dapatkan dari motivasi itu sendiri. Nah, kalau di sini kita cuma ngomongin tentang teorinya apa saja, itu kalau di sini ada 4 teori besar terkait tentang motivasi itu sendiri. Yang pertama adalah teori hierarki Maslow, di mana penempuhnya itu Abraham Maslow tahun 1943. Terdapat sebuah kebutuhan hidup manusia. Yang pertama kebutuhan fisiologis, itu makan, minum, kemudian berpakaian, dan segala macamnya. Eee Kemudian keamanan. Jadi kita merasa aman, itu kebutuhan yang kedua setelah kita melakukan, pemenuhan kebutuhan terhadap, fisiologis kita, itu adalah keamanan. Kemudian ketika kita sudah merasa aman, kita akan meningkatkan yang namanya pola sosial, di mana kita butuh untuk berinteraksi, kita butuh untuk melakukan apa namanya, sosialisasi dengan orang lain. Nah, kemudian, sosial yang lain itu adalah misal kita sudah kecukupan fisiologisnya, kita sudah merasa aman, kemudian kita melakukan fungsi-fungsi sosial kita. Misal kita melakukan yang namanya penggalangan dana atau hal semacam itu yang berkaitan dengan, kehidupan lingkungan sosial. Kemudian kita membutuhkan
yang namanya penghargaan. Nah, penghargaan ini setelah kita melakukan, hal-hal yang bersifat dengan sosial ini ya, kita, membutuhkan yang namanya, oh ternyata, eee ketika kita sudah sampai di taraf ini, kita merasa dihargai bahwa keberadaan kita itu penting dan segala macamnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima ini adalah aktualisasi diri. Jadi setelah fisiologis itu tercapai, kemudian keamanan sudah terpenuhi, kehidupan sosial baik, kita sudah mendapatkan penghargaan-penghargaan yang kita inginkan, kemudian kita akan melakukan yang namanya aktualisasi diri. Di mana semua lagi sudah nggak penting, saya cuman pengen melakukan pengabdian, ini adalah bentuk-bentuk, aktualisasi diri atau bentuk hal yang bisa saya lakukan untuk orang lain tanpa imbalan apapun. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah teori terakhir. Nih ada, ditemukan teori paling sensasional. Ini silahkan teman-teman cari, silahkan ini nanti dijawab di kuis ya. Teori terakhir yang paling sensasional terkait dengan, teori hierarki Maslow. Jadi teori hierarki Maslow yang keenam. Nah, kemudian selanjutnya teori IRG Alderfer. Ini penemunya adalah Clayton Alderfer, itu tahun 1969. Nah, terdapat ketiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan eksistensi, kebutuhan hubungan, dan kebutuhan pertumbuhan. Jadi, kita dianggap ada, itu maka kita memiliki kebutuhan untuk eksis. Kemudian hubungan, ketika kita sudah ada, kita memiliki hubungan sosial yang baik, kita memiliki, hubungan dalam keluarga yang baik. Nah, jadi hubungan-hubungan seperti itu tuh, juga harus terpenuhi. Kemudian setelah memiliki hubungan yang baik, kita merasa, nyaman, maka yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kebutuhan untuk pertumbuhan. Jadi kita selalu merasa ingin menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kemudian pada teori yang ketiga yaitu teori kebutuhan McClelland. Penemunya adalah David McClelland, itu tahun 1940-an, hampir sama dengan Abraham Maslow. Nah, di sini ada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan. Cuman dibandingkan dengan, teori hierarki Maslow, yang lebih, sering dipakai itu adalah teori hierarki Maslow. Nah, kemudian teori motivator atau Hagen-Hirschberg. Ini penemuannya Friedrich Herzberg, terdapat 2 motivasi. Ini dalam, lebih, spesifiknya pada sesuatu yang berhubungan tentang kepuasan kerja. Jadi, ketika, ada faktor motivator itu memberikan kepuasan positif. Nah, itu adalah kepuasan bekerja gitu ya, secara positif. Nah, ketidakpuasan bekerja itu menjadi faktor higien atau memberikan faktor ketidakpuasan dalam bekerja. Teori motivator Hagen-Hirschberg ini akan kita lebih spesifikkan ketika kita akan mempelajari perilaku organisasi ya. Saya lupa semester berapa, pokoknya ini ditunggu aja. Semua teori motivasi ini akan dibahas kembali secara lebih mendetail di perilaku organisasi, seperti itu. Jadi menurut teman-teman, mana sih teori motivasi yang paling cocok diaplikasikan untuk teman-teman saat ini sebagai teman-teman mahasiswa? Nah, ini boleh juga dijawab di forum, berarti ada 2 pertanyaan. Yang pertama teori terakhir yang ditemukan, yang paling sensasional oleh Abraham Maslow. Kemudian yang kedua adalah, teori mana yang paling cocok dengan teman-teman saat ini? Ya, selanjutnya, terima kasih. Jangan lupa klik kuisnya, kemudian klik forumnya, dan klik attendance, itu yang paling penting. Jadi teman-teman silakan melakukan pembelajaran, secara lebih menyeluruh seperti itu ya. Karena apa? Karena belajar sendiri itu sebenarnya lebih menyenangkan, karena kita bisa eksplorasi ilmu, apalagi dengan kemudahan kita mengakses internet pada zaman sekarang ini. Jadi selamat belajar dan sampai ketemu lagi. Dan di slide terakhir ini saya akan menjelaskan terkait tentang diskusi apa saja lagi kah yang bisa kita bikin di forum. Jadi nanti teman-teman add new topic terkait dengan slide yang ini ya. Di slide terakhir silahkan, pertama kali orang yang akan melakukan diskusi di forum silahkan
new topic discussion gitu di forum diskusi, dan ditulis aja. Nah, ditulis aja terkait tentang, diskusi takut akan kegagalan. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya ya. Ketentuan jawab yang pertama, pada forum diskusi ini jawaban Anda tidak boleh mengandung unsur yang sama dalam pengerjaan. Jadi, ini berarti semakin cepat menjawab atau merespon akan semakin mudah untuk menjawab. Jadi, teman-teman diwajibkan untuk membaca respon teman-teman dari atas. Jadi ketika teman-teman nanti nih ada yang, sama, kita lihat di ketentuan kedua, jika ada jawaban berulang akan menurunkan nilai ketika terdapat unsur yang sama atau membahas hal yang sama, kecuali Anda memberikan kualitas jawaban yang lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga, ini ketentuan jawab yang ketiga, teman-teman diperbolehkan untuk saling memberikan support, doa, saran, dan tanggapan yang pantas kepada teman Anda untuk mendapatkan poin lebih dalam diskusi ini. Nah, pertanyaannya apa saja sih? Yang pertama, apakah Anda takut mengalami kegagalan? Kemudian yang kedua, kegagalan apa saja yang paling Anda takutkan? Dan yang ketiga, hal apa sajakah yang Anda lakukan dalam menghadapi kegagalan tersebut? Atau yang akan Anda hadapi ketika teman-teman akan melihat kegagalan tersebut. Jadi apa sih persiapannya? Nah, itu boleh teman-teman silahkan jawab di forum. Jadi ada 3 pertanyaan nih di forum. 3 pertanyaan itu yang pertama tadi tentang teori Maslow, yang kedua adalah, teori mana yang paling cocok untuk teman-teman, dan yang ketiga adalah 3 pertanyaan ini. Oke, selamat mencoba, selamat berdiskusi, dan, semoga, di materi ke-7 ini, di materi satu pertemuan sebelum UTS bisa membantu teman-teman buat dapat nilai yang maksimal. Jadi kerjakan semaksimal mungkin di forum. Saya tunggu diskusinya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan setelah UTS.